Bagaimana, ada komentar untuk exercise 2? Oke, saya coba tanya langsung aja deh. Yang saya kira-kira masih belum kenal ya. Ada beberapa nama yang mulai saya hafalkan, tapi ada juga yang saya masih belum berinteraksi, jadi supaya kenal. Sandia Kristi. Bagaimana ini? Ya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Jawabannya Valencia? Menurut saya udah bener sih, Bu. Udah dibaca satu-satu? Udah bener ya? Ya, kalau saya sih Valencia pemikiran kayaknya sama ganti Valencia. lagi deh. Enggak kok, enggak ada yang anu. Cuma mungkin apa sih, ongkirnya itu dikasih RP juga. Pokoknya Tambahannya. nominalnya dikasih RP itu aja sih. Oke, terima kasih Sandia. Ya, Bu. Valencia, kamu habis ganti ya kayaknya ya? Iya, setelah aku pikir-pikir, soalnya kan kalau lebih dari 100.000 itu kan nggak dapat ongkir. Ya, makanya tadi kok lain, tadi rumusnya kayaknya nggak begini deh. Iya, Bu. Iya, Kita baca lagi tadi. jadi tadi total itu sama Valencia kan langsung ditambah ongkir ya kan? Nah, kalau langsung ditambah ongkir, ada masalah di sini, di bawah ditambahin ongkir lagi ya. Oke, ada lagi yang mau komentar? Mau tanya, Bu. Ya. Kalau misal itu pakai else, apa maksudnya nggak masalah berarti? Else sama else if itu. Nah, ini juga yang mau saya komentari sebenarnya. Saya mau tanya, kalau 100.000 itu kira-kira keluarnya apa? Kalau dari sini, nggak usah dijalankan ya. Coba kalian semua pikirkan kalau 100.000 totalnya. Jadi beli buku satu, harga satuan 100.000. Kira-kira outputnya apa kalau masuk ke sini? Gimana? Kalau pakai programnya Valencia ini, kalau 100.000 keluarnya apa? Nggak ada. Nggak ada yang keluar ya? Nah, mari kita coba Valencia dijalankan. Ongkirnya ya 10.000 nggak apa-apa. Bu, Ibu. Jumlah buku 1, ya. Terus 100.000. Saya izin reconnecting Zoom, Bu. Soalnya bermasalah, Bu. Oke, silakan. Ya, nggak terjadi apa-apa ya. Karena kan kamu bertanyanya gini, apakah lebih dari 100.000? Kalau lebih, cetak ini. Kalau tidak lebih dari 100.000, kamu nanyanya apakah kurang dari 100.000? Kalau kurang, cetak ini. Loh, kalau 100.000 nggak ada. Ya, nggak ada kondisinya. Jadi seharusnya yang benar itu nggak perlu elif ya. Kan kondisinya cuma apakah lebih dari 100.000 atau enggak. Ibu, nanya Bu. Ya. Dan misalnya jumlah buku yang dimasukkan 2 misalnya. Kalau 2 kan jadi 200.000. Iya. Berarti 200.000 gratis ongkir. Iya. Ya. Oh, oke, makasih Bu. Berarti ini diganti else ya, Bu? Iya. Jadi kadang-kadang kita perlu elif, kadang-kadang enggak ya. Jadi perlu dipikirkan else itu kan kalau kondisinya memang cuma 2.
Misalnya dulu saya beri contoh, apakah jenis kelamin Anda wanita? Kalau enggak, pasti pria. Nggak ada pilihan ketiga kan? Atau misalnya, apakah umur Anda di bawah 17 tahun? Nah, kalau enggak, ya pasti di atas 17 tahun. Kecuali ada 3 pembagian. Di bawah 17 tahun, antara 17 sampai 40 tahun, dan di atas 40 tahun. Nah, kalau itu pakai elif bisa. Apakah lebih kecil 17? Enggak. Kalau enggak, ada 2 kemungkinan, di bawah 40 atau enggak. Baru nanya lagi, apakah di bawah 40? Nah, yang ketiga, nggak usah elif. Karena kalau nggak di bawah 17, nggak di bawah 40, ya pasti di atasnya. Oke, jadi ini pakai else titik 2. Terus kalau dijalankan kayak apa, Bu? Oh, ini nggak usah INT total lebih kecil 10.000 lagi. Else itu langsung titik 2. Oh, iya. Gini aja berarti, Bu. Iya, kalau kayak gini 100.000 akan masuk kemana? Masuk ke yang kedua, yang else. Ya, yang else ya. Masih, Bu. 100.000. Kok nggak gratis ongkir ya? Oh iya, benar-benar. 100.000 nggak gratis ongkir. Iya, heeh. Itu maksudnya 2 pilihan aja, Bu, if else tuh. Fungsinya. Jadi gini, else itu pokoknya segala sesuatu yang tersisa. Kalau kamu di atasnya cuma ada if, berarti else itu adalah pilihan kedua. Kalau misalnya di atas itu ada if, ada elif, lalu else, berarti else itu pilihan ketiga, ya. Pilihan yang tersisa. Yang nggak ikut dari pilihan-pilihan sebelumnya. Gimana? Jelas? Jelas. Oke. Nah, thank you Valencia, bisa di stop share. Saya mengamati, saya juga punya kebiasaan seperti itu, dan saya harus mengingatkan diri saya untuk tidak membiasakan diri. Bahwa kayaknya kita itu jarang ngasih nama, ini ya, jarang ngasih nama file ya. Jadi hampir selalu yang share itu untitled, tulisannya ya. Mungkin kita biasakan kasih judul ya. Saya sendiri juga seringkali lupa gitu. Jadi kalau saya lupa juga tolong diingetin supaya ngasih nama. Tujuannya apa? Kalau kapan-kapan mungkin apa disuruh ngasih nama biar apa ya, biar otomatis kita ingat untuk ngasih nama. Oke, untuk yang nomor 3, tolong yang lain. Exercise 3. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah ini ya. Ini soal yang dari yang pertemuan pertama itu ya, Bu. Rasanya algoritmanya sudah ada kan. Justru memang sengaja demikian. Jadi ini makanya saya tadi tidak minta algoritma atau flowchart-nya, karena kan algoritma sama flowchart-nya itu diterangin di awal. Jadi seperti saya tadi sebutkan, exercise 2 dan seterusnya itu diambil dari sebelumnya. Oh ya, mungkin kita akan mengalami hal-hal seperti ini beberapa kali. Jadi kita seringkali, ya ini share ya, misalnya waktu kita membuat slide yang 1B misalnya ya. Nah, waktu membuat soal ada exercise, terus kemudian kita mikir, loh, ini kan jadi kayak nggak berkaitan sama sebelumnya. Kita mau menunjukkan justru ada kaitan antara semuanya, dan termasuk membuat flowchart itu berguna. Ya, membuat flowchart dan algoritma itu berguna, tidak kelihatan jelas mungkin gunanya, tetapi sebenarnya itu berguna untuk
apa ya, mengatur pola pikir kita. Jadi kita kalau membuat flowchart dan algoritma itu akan terbiasa menstrukturkan pikiran kita. Walaupun nanti waktu kerja, buat apa sih belajar flowchart algoritma? Kalau kerja juga nggak bikin itu dulu kok. Memang nggak bikin itu, tapi Anda sudah terbiasa, sehingga cara berpikir Anda itu seperti flowchart dan algoritma itu ya. Karena kita pernah menghilangkan part itu, dan kami melihat hasil akhirnya itu kurang baik ya. Cara berpikirnya itu jadi kurang kelihatan itu terstrukturnya. Jadi karena itu kita kembalikan lagi supaya Anda terbiasa berpikir berpola seperti flowchart dan algoritma. Oke, exercise 3 itu ini ya, kalau misalnya pembelian jumlahnya lebih dari 2 lusin, dapat gift ya. Jadi ada tampilan bahwa Anda mendapatkan gift. Silakan kalau ada yang mau share screen. Masalah ongkir tetap dibahas ya, jadi tetap perlu ada if-nya. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Sudah kelihatan ya, Bu? Iya, udah. Bentar ya. Jumlah buku, oke. Harga, shipping fee. Kalau total 1, oke. Oke, ini cara yang berbeda dengan Valencia sehubungan dengan masalah shipping fee ya. Jadi kalau tadi punya Valencia itu totalnya ada 1 aja. Lalu menghitung total 2-nya di dalamnya else. Kalau ini total 1 dan total 2 dihitung di luar. Lalu waktu di if, tinggal print aja. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau dijalankan dua-duanya nggak error. Yang mana yang secara konsep benar? Dua-duanya juga secara konsep cukup oke, walaupun ada yang nanti akan saya perbaiki untuk lebih baiknya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setiap orang tuh sebenarnya punya stylenya sendiri-sendiri. Kalau saya cukup lama bersama kalian, melihat program-program kalian, misalnya semester depan kebetulan dengan saya lagi di kelas programming, itu kadang-kadang saya jadi ngapalin, oh kalau Valencia ini kayak gini, kalau Yuven kayak gini, kalau Huan kayak gini, dan seterusnya. Jadi saya bisa agak menghafal style, dan itu juga makanya kadang-kadang kalau ada yang plagiat coding, itu kita cepat taunya. Karena basically kalau soalnya sudah kompleks, itu hampir nggak mungkin cara pemrogramannya sama. Apalagi 3 soal yang berbeda sama semua, wah itu nggak mungkin ya.
Bahkan bukan cuma sekedar coding, cara kalian memberi nama variabel tuh bisa beda-beda stylenya. Nah, sehubungan dengan itu, mengenai variabel. Kalau punyanya, ini tadi yang share Meliana ya. Kalau punya Meliana ini, memang variabel totalnya harus ada 2 macam ya, karena yang satu ada pakai V, yang satu enggak. Tetapi yang punya Valencia tadi, sebenarnya di dalamnya else, itu enggak perlu variabelnya total 2 ya. Kamu boleh pakai total aja nggak apa-apa, karena apa? Total sudah nggak dipakai lagi kan, waktu di dalamnya else ya. Tapi kalau di sini nggak boleh total, variabelnya nggak boleh jadi 1. Karena kan masih butuh ya, di bawahnya ini kan masih dipakai buat memeriksa apakah lebih kecil 100.000. Ya, jadi kecuali kalau menghitung total 2-nya di dalamnya else ini baru nggak perlu pakai total 2. Nah, mengenai ini yang if jumlah lebih besar 24, ya sudah benar ya. Jadi kalau lebih dari 24, dapat hadiah, kalau enggak tidak dapat. Nah ini, if-nya tidak digabung ya, jadi ini if yang enggak ada hubungannya. Ngitung ongkir sama memberi hadiah, ini if yang enggak ada hubungannya, sehingga dibuat sendiri-sendiri seperti ini. Oke, terima kasih Meliana. Stop share ya, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, sekarang yang nomor 4. Ada lagi yang lain yang mau share nomor 4? Nomor 4 bedanya adalah, ini kita pakai slide yang 2B ya. Nomor 4 bedanya adalah ada promo Happy All Pro ya. Promonya ini 20% dari total price saja. Tidak include ongkir. Nah, apakah ini if-nya beda lagi atau dimasukkan if yang sebelumnya? Karena sudah disebutkan bahwa ini tidak ada hubungannya sama ongkir, seharusnya if-nya dipisah lagi, jadi nambah 1 if lagi di bawah sendiri ya. Oke, ada yang lain yang mau share Python-nya? Oke, saya akan minta apa ya? Brilian. Brilian, coba kamu share collab-nya. Belum kerja, Bu. Kalau belum kerja, kamu kerja sekarang. Jadi tetap share collab-mu. Kita akan bantu bersama-sama.
Ya udah, dari sini aja lanjutkan. Itu tadi errornya kenapa ya? Kok tidak kelihatan seperti error itu mestinya? Oh, nggak error kok. Ya udah, kamu ketik aja. Kamu lanjutkan. Berarti yang belum ada apa? Yang belum ada adalah give atau enggak gitu kan. Dicoba di if untuk memeriksa dapat give atau enggak. Ya, if apa? Yang diperiksa apa? Bu, Kamu Bu, saya mau tanya lagi, itu kalau mau inputnya boolean itu gimana? inputnya boolean. Loh, kenapa kok inputnya boolean? Apa boolean sebagai input? Soalnya kan apa namanya yang eh yang promo itu kan boolean ada atau enggak ya. Oh gitu. Kalau ada input ya, kalau Ya. enggak Ya itu nanti kamu cek itu yang string ke boolean bisa atau bisa. jadi Inputnya true sama gitu. aja dengan yang lainnya. Maksudnya boolean dalam kurung gitu. Loh, nggak usah, inputnya sama aja. Oh, ini if-nya maksudnya. If-nya ya Apa kan yang kalau input itu kan normalnya kan apa namanya string. Gantinya ke boolean itu gimana? ya sama dengan int, boolean dalam kurung. Boolean dalam kurung anunya. Nah, Ya. yang harus diketikkan itu true false atau bisa kayak 01 gitu, bisa masih kebaca boolean gitu atau Nggak usah dikasih sama dengan true atau sama dengan false. maksudnya di inputnya itu loh, di inputnya ngetik apa? True gitu. Johan, sebentar. Ini diselesaikan dulu aja ya. Kan masih ngerjakan yang ini tadi, give atau enggak. Ya, Brilian, kamu lanjutkan yang bagian give atau enggak dulu ya. Biar nggak bingung sama booleannya dulu. Jadi kamu selesaikan dulu. If yang diperiksa apa untuk tahu give atau enggak, dapat give atau enggak. Jadi saya stop share ini, Bu. Nggak usah stop share, langsung aja diketik di sini. Kan kita bisa lihat juga. Jadi gimana Brilian? Kalau mau misalnya seperti yang tadi loh, kalau memeriksa ada give atau enggak, nah itu sudah banyak yang bantu di chat. Yang diperiksa apanya? Ya. Oke, lanjutkan. Lebih apa? Ya. Ya. Jangan lupa titik 2. Ya.
Ya, terserah kata-katanya seperti apa, dapat gift gitu ya. Oke. Tinggal else-nya. Jangan lupa titik 2 juga. Orang-orang itu yang paling sering lupa titik 2 itu di else. Ya. Oke, enter. Nah, sekarang kita baru mau ngurusin yang boolean-boolean tadi ya, biar nggak bingung. Nah, untuk boolean, saya beri contoh. Jadi yang diperiksa itu kan happy outro atau tidak. Ini belum ada inputnya, jadi kamu di atas tambahkan satu input lagi. Brilian di atas setelah harga, setelah input harga. Ya, tambahkan namanya apa ya? Voucher gitu ya, misalnya. Voucher sama dengan input. Pertanyaannya apakah memakai Happy Outro? Berarti jawabannya kan tinggal ya atau tidak ya. Nah, kita mungkin tidak akan pakai boolean, Jovan, karena usernya itu nggak akan ngetik true sama false. Ya kan? Oh, if ya, then Nah, something is true. If not, then something is gitu. jadi ya mungkin orangnya akan mengisi Y atau T. Mungkin di bagian inputnya apakah memakai Happy Outro, dikasih contoh jawaban aja ya. Dalam kurung, jadi if memakai Happy Outro, tanda tanya, lalu di sebelahnya di atas Brilliant, yang di voucher sama dengan input ini. Ya, sebelumnya tanda petik, tutup, ditambah contoh jawabannya dalam kurung, ya atau tidak, gitu. Dikasih kurung. Y, ya boleh juga. Strip, ya tidak. Nah, nanti orangnya kan berarti akan ngetik YA atau tidak gitu ya. Oke, berarti tinggal di if kan. Itu case sensitif nggak, Bu? Case sensitif. Jadi harus misalnya kalau Y atau N, kalau ya, misalnya Y atau N harus betul. Jadi di if-nya harus ada dua, ini atau or ini gitu. Kita asumsi aja ya, orangnya kalau nggak jawab ya, berarti jawabnya tidak. Bukan, maksudnya kalau jawabnya Y-nya pakai, misalnya diperintahinnya Y-nya itu pakai caps lock gitu, Y besar. Padahal diperintahnya pakai Y kecil. Jadi itu harus Kita dikasih asumsikan dua gitu. orangnya menjawabnya Cuman akan yang dicontohkan itu benar, aja. ya. Sementara Oke. kita asumsikan begitu dulu ya. Nanti next time baru kalau kamu mau tambahkan nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak ditambahkan juga nggak apa ya. Ya, if apa jadinya? Yang kamu mau periksa adalah yang mana? Yang baru diinput kan?
Sorry, kayaknya soal ini akan sulit ya karena pakai string ya. Gini aja deh, karena kita belum belajar soal string dan macam-macam perintah string. Jawabannya dianggap 01 aja dulu ya. Supaya nggak bingung di stringnya. Jadi di inputnya bukan ya tidak ya. Contohnya, jangan pakai ya tidak deh, pakai 01 aja. Itu nggak pakai sama dengan kah? INT, voucher, kan apakah sama dengan 0, gitu kan? Ya, berarti kamu tambah sama dengan atau sama dengan sama dengan? Ya, oke, coba dijalankan. Belum dihitung ya diskonnya, sorry. Jadi diskonnya itu bukan cuma di print, tapi beneran kamu diskon gitu ya, dari totalnya. Jadi setelah print kamu dapat diskon 20%, coba kamu hitung ulang totalnya. Di bawah brilian, di bagian setelah print ya. Jadi habis di sana kan di bawahnya ya, di bawahnya itu. Kamu hitung ulang totalnya. Berarti total sama dengan total dikali 80%. Ya. Kenapa? Kan diskon 20%. Ya kan? Supaya nggak ngitung-ngitung, supaya nggak pakai kurang-kurang, supaya pendek lah ya. Kali 80%. Nah, jangan lupa ditambah ongkir. Kayaknya yang bagian sorry. Nggak usah deh, yang tambah ongkirnya nggak usah ya. Soalnya ini kurang ini nih kayaknya. Kayaknya mestinya hitung ulang dan di if ulang. Tapi ya kita asumsikan gini aja deh, sampai menampilkan total setelah diskon aja ya. Terus jangan lupa ditampilkan. Itu kan baru dihitung totalnya yang baru ya, tapi belum dihitung. Coba kamu, baru dihitung tapi belum tampilkan. Nah, coba ini setelah dikalikan 80%, ditampilkan juga totalnya berapa. Sekarang totalnya berapa gitu ya.
Nggak usah INT karena memang sudah. Oh, enggak sih, benar-benar. Karena ada pembagiannya ya, jadi enggak INT. Nol di situ bernilai apa ya, Bu? Ini tadi soalnya Happy Alpro-nya diisinya 0 atau 1. Kalau nol kan dapat diskon. Kalau satu nggak dapat diskon gitu, Bu. Ya, betul. Bentar. Apa yang salah? Oh, pakai koma. Koma aja. Bukan plus itu. Oke, sudah ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Saya stop share, Bu. Ya, thank you, Brilian. Nah, kalau Anda baca di slide-nya, ada 2 hal baru. Nah, saya share dulu. Ya, ada 2 hal yang bisa dipakai, artinya untuk yang tadi, kalau tadi ada yang nanya, minta dikasih RP gitu ya. Nah, di sini memang udah dijelaskan bagaimana memberi RP di depan, plus bagaimana menambahkan currency yang pakai koma itu ya. Jadi kita bisa pakai RP, terus kemudian kurung kurawal, titik 2, koma titik 0F untuk formatnya. Jadi ini untuk menyatakan berapa banyak desimal. Jadi di belakang komanya itu mau diberi berapa desimal. Kan kadang kalau rupiah itu ada 2 ya, ada 2 angka di belakangnya kan. 0,00 biasanya kan ya. Nah ini untuk format penampilan currency-nya aja. Kalau tidak diberi angka, maka nggak ada desimalnya. Ya. Kalau diberi angka, maka ada desimalnya. Kemudian yang kedua, ini dulu pernah ada yang nanya gimana sih cara memberikan komen ya. Komen biasanya pakai apa ya, crash gitu, pagar. Nah, kalau misalnya ada satu banyak line gitu, bisa pakai ini, petik, triple petik ya, triple double petik ya. Untuk pembuka dan penutupnya, maka yang di tengah-tengah nggak perlu dikasih pagar. Tapi kalau ada banyak, terus nggak pakai triple petik ini, masing-masing harus diberi pagar. Pagar ini tidak harus di belakang, tidak harus di depan, tapi kita bisa juga ngasih komen seperti yang contohnya di atas ini ya. Name sama dengan input name, terus ada pagar variabel name. Nah, ini boleh apa ya? Namanya komen. Komen itu buat apa sih kita kasih komen? Begini. Khususnya untuk bagian yang kadang-kadang ada perhitungan atau sesuatu yang menurut kita
mungkin bahkan kita sendiri kapan-kapan baca itu lupa ini apa. Ada baiknya diberi komen ya. Misalnya ada tugas kan mungkin ada punya lebih dari satu tugas ya dalam satu semester. Terus kemudian ada yang dikerjakan duluan, ada yang dikerjakan belakangan. Misalnya ini yang dikerjakan duluan. Program yang dibuat duluan, terus kemudian demonya kira-kira waktu UAS, masih lama kan? Saya pernah mengalami waktu saya demo ini padahal saya bikin sendiri, tapi saya lupa waktu tanya sama dosennya, kamu kenapa bikinnya kayak gini? Ini rumusnya dari mana? Cara ngitungnya gimana? Saya lupa. Seperti kayak saya ini nyontek gitu ya, padahal saya nggak nyontek, saya bikin sendiri, tapi saya lupa. Kenapa? Karena tugas saya banyak. Habis mengerjakan ini selesai jalan, saya tinggal. Dan otak saya ketumpuan hal lain gitu. Jadi saya lupa. Nah, supaya saya waktu demo itu lancar, enggak. Waktu tanyain enggak, kenapa ya? Maka ada baiknya diberi komen. Komennya itu dibaca sendiri. Nah, karena komennya dibaca sendiri, maka bahasanya yang enak dan jelas untuk kita. Kedua, komen ini bisa dibaca oleh orang lain yang, jadi misalnya pengumpulan tugas nggak pakai demo ya. Dosennya yang baca. Jadi dosennya ngerti, oh kenapa diberi seperti ini. Dibaca oleh tim kamu. Jadi kamu misalnya sekelompok 5 orang. Dia akan melanjutkan programmu, maka dia harus ngerti ini buat apa, dan seterusnya. Jadi itu gunanya komen ya. Karena itu komen bisa panjang, makanya sampai ada blog. Mungkin yang panjang ini menjelaskan. Ini rumusnya begini, habis ngitung ini diginiin, terus kemudian ditambah pajak, pajaknya itu perhitungannya begini. Nah, maka bisa panjang. Oke. Saya kira kita stop dulu. Sekitar 15 menit sebelum masuk ke materi hari ini ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya. Ini yang tadi exercise-nya nanti dikumpulkan juga atau? Exercise yang mana? Yang ini. Yang barusan ini. Ini ya. latihan. Enggak. Ini latihan aja, nggak perlu dikumpulkan. Oke.